走。孟老头啊，还不愿意？夏师姐要我帮什么忙？你可知这世上有人具备着一些常人凝伤的体质，就非常稀少，百万。爸，居然都足足有40滴阳液，这是我们要不要等他？突然旧病复发，我就不问了吧。师傅，大长老严令，按你的意思，好。我可是听说血战帮扶。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 25. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 24. Kemarin Yang Kai telah memakan obat pemberian dari Sumo. Entah kenapa sejak Yang Kai memakan obat itu, dirinya bisa merasakan adanya perubahan pada kekuatannya. Ini pun membuat Yang Kai mulai menduga-duga kalau kekuatannya bisa berkembang dengan hanya memakan obat saja. Jadi ia tidaklah perlu menyerap energi Yang Ju selama obat yang dirinya makan memiliki efek untuk penyembuhan diri dan juga melancarkan meridian. Yang Kai sudah menghabiskan begitu banyak obat dan kini dirinya harus bertarung dengan seseorang supaya kekuatannya bisa meningkat. Sayang sekali dia malah melihat Suyan yang sedang berganti pakaian. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Yang Kai memang mampu menahan beberapa serangan yang dia lancarkan, tapi tidak untuk segel es. Yang Kai pun membutuhkan beberapa hari untuk bisa membebaskan dirinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Yang Kai bersama Sumo dan yang lainnya tengah makan-makan, yang mana Yang Kai terbilang sangat banyak makan. Itu sangatlah wajar karena dia sudah tidak makan selama 3 hari penuh. Liu Tian penasaran apa yang telah terjadi di antara dia dengan Suyan, sampai-sampai Suyan menjadi begitu murka kepadanya. Yang Kai tidak ingin menjelaskan hal itu lebih jauh dan bertanya kemanakah tetua kedua, karena ia tidak bisa menemukannya di sini dan mengapa juga Suyan ada di sini. Sumo memberitahu kalau ini bisa terjadi karena ulah kakeknya. Tapi bagi Yang Kai, tetua kedua saatlah berjasa dalam membantu mereka. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi, maka Sumo pun memberitahunya kalau kebebasan Yang Kai sepenuhnya bukanlah bantuan dari kakeknya. Tepat ketika kakeknya tidak bisa berkata-kata, sajugalah tetua Meng datang untuk membantu, yang membuat Yang Kai terkejut. Dia datang dan membawa token pemberian ketua sekte. Berkat kehadirannya itulah tetua pertama tidak bisa mengadili Yang Kai, sebab ini adalah perintah langsung dari ketua sekte. Semua saatlah penasaran dengan identitas dari tetua Meng, bahkan pemimpin sekte sampai turun tangan. Dia pun penasaran apakah Yang Kai memiliki hubungan dengan ketua sekte. Setelah mendengar semua itu, Yang Kai ingin bertemu dengan tetua Meng. Selain itu dia penasaran dengan alasannya. Sumo juga tertarik, jadi mereka pun pergi untuk menemui tetua Meng di toko penukaran. 就在我被爷爷点住的时候，他带来了掌门玉佩，并他为什么会掺和这件事？这孟掌柜来历神秘，孟老头帮了这么大的忙。说的是，我们这不正走了。 Scene berpindah kepada tetua Meng yang mana kini dirinya tengah tidur siang, hingga dia pun terbangun oleh kedatangan Sumo dan yang lainnya. Tetua Meng sudah tahu kalau kedatangan mereka kemari pasti adalah untuk berterima kasih kepadanya. Sumo membenarkan hal tersebut. Tetua Meng meminta yang lainnya untuk keluar karena dia ingin berbicara empat mata dengan Yang Kai. Sumo dan yang lainnya pun keluar, akan tetapi tetua Meng tahu betul kalau mereka masih berada di balik pintu. Dia pun sedikit menjahili mereka. Padahal dia sudah berkata untuk pergi dari tempat ini. Sumo dan yang lainnya pun paham dan mereka pun pergi dari tempat itu. 让杨开留下。走。孟老头啊，
还不愿意？ Yang Kai penasaran mengapa Tetua Meng mengusir mereka. Apakah ada sesuatu yang penting ingin dia bicarakan kepadanya? Tetua Meng hanya tertawa saja sambil mengendus-ngendus Yang Kai. Selain itu dirinya juga melakukan pemeriksaan kepadanya. Tetua Meng akan bertanya kepadanya dan Yang Kai itu harus berkata sejujur-jujurnya. Tetua Meng pun mulai tersenyum licik dan menanyakan apakah dia orang yang biasa membalas kebaikan seseorang. Karena jika dia tidak sibuk, maka Tetua Meng ingin Yang Kai membantunya. Tapi Yang Kai menolak, yang membuat Tetua Meng menjelaskan kalau sedikit apapun kebaikan seseorang, namun mereka harus tetap membalasnya. Tidak peduli apa yang sudah dirinya katakan. Namun tetap saja Tetua Meng telah membantunya. Jadi bagaimana bisa Yang Kai menolak untuk menolongnya? Tetua Meng pun menanyakan sesuatu kepadanya. Entah apakah itu karena tiba-tiba saja Yang Kai menjadi begitu kesal kepada Tetua Meng. Padahal itu belum mengatakan apapun, namun Yang Kai sudah keburu marah. Tetua Meng pun melanjutkan pertanyaannya dan menanyakan apakah Yang Kai sudah memiliki hubungan dengan seorang wanita. Tahu Yang Kai masih menyendiri, maka Tetua Meng menganggap ini sangatlah bagus dan juga sudah dia sadari. 老夫怎么说也……你敢乱来！你必须得实话告这般龌龊呀！ Yang Kai pun penasaran bantuan apa yang dia perlukan kepadanya. Bagi Tetua Meng, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Yang Kai seorang. Karena Yang Kai sudah lulus dari ujiannya, maka Tetua Meng pun akan membawa Yang Kai bertemu seseorang. Sebenarnya Tetua Meng masihlah kepikiran apakah Yang Kai adalah orang yang tepat. Perjalanan terus mereka lakukan, yang mana ini adalah tempat di mana Yang Kai biasa berlatih. Hingga Tetua Meng pun menunjuk seorang gadis yang tentu tidak bukan adalah Xia. Yang Kai sangatlah kaget karena yang selalu memberikan bantuan kepadanya adalah seorang wanita. Tentu Yang Kai mengenali sosok Xia. Ia pun bertanya kepadanya, tapi Xia lebih dahulu memberitahu kalau dia telah merawat tanaman Yang Kai selama dia tidak ada. Dia pun memberikan buah ini kepada Yang Kai. Xia juga bahkan telah mengubahnya menjadi sebuah pil. Seharusnya ini jauh lebih efektif dari apa yang selama ini Yang Kai makan. Yang Kai tahu betul kalau Xia adalah orang yang telah membantunya, karena dia tahu mengenai tempat ini dan bahkan juga telah menjagakan pohon sanyangnya. Jadi Yang Kai pun berterima kasih kepada Xia. Namun Tetua Meng menghentikan semua itu karena bagaimanapun Xia adalah muridnya. Akan tetapi Tetua Meng sendiri yang membawa Yang Kai kemari untuk menemui Xia. Jadi dia penasaran bantuan apa yang Xia perlukan darinya. Berhubung mereka tidak memiliki banyak waktu, jadi Tetua Meng akan menjelaskan sesuatu kepadanya. Karena bagaimanapun sejak tadi Yang Kai selalu kebingungan. Tetua Meng yakin seharusnya Yang Kai tahu kalau di dunia ini ada namanya terlahir berbeda. Mereka terlahir dengan memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dan salah satu dari orang yang dia bicarakan adalah Xia. Karena fisiknya berbeda dari orang biasa. Seseorang dengan keadaan khusus sangatlah jarang ditemukan. Bahkan di antara jutaan orang mungkin hanya ada satu saja. Tetua Meng meminta Yang Kai untuk bersyukur karena bisa melihat seseorang dengan keadaan khusus. 哎呀，爸，夏师姐要我帮什么忙？你可知这世上有便具备着一些常人宁商的体质，就非常稀少，百万人。 Namun Yang Kai belumlah tahu mengenai maksud dari Tetua Meng. Berhubung buah sanyang sudah matang, jadi Xia pun diminta untuk memanen buah-buah itu. Setelah berhasil mengambil beberapa buah, Tetua Meng pun meminta Xia untuk menunjukkan kemampuannya kepada Yang Kai, agar dia itu bisa tahu apa itu tubuh khusus. Dengan kekuatannya, Xia pun mengeluarkan gas yang yuan dari buah itu. Bahkan energi buah sanyang menjadi begitu liar. Dan begitu mudah Xia pun memisahkan hal-hal yang tidak diperlukan dari buah sanyang dengan kekuatannya saja. Ini tentu saja mengejutkan Yang Kai. Terlebih lagi, Xia dan mudah mengambil energi Yang Ju dan menggabungkannya dengan buah sanyang. Satu wajar mengapa Yang Kai bisa seterkejut itu, karena Xia bisa melakukan permurnian. Setelah semuanya, Xia pun telah berhasil memunikan buah sanyang menjadi sebuah eliksir. Jadi pil yang sebelumnya ia berikan kepada Yang Kai juga telah dia sempurnakan sendiri. 再被疯狂地往外抽取，这果子中蕴藏。 居然都能直接将。
Yang Kai menjadi terpukau dengan kemampuan Xia. Ini semua tidaklah bisa dipelajari dari praktek alkimia dari sekte mereka. Yang Kai pun penasaran keadaan khusus apa yang dimiliki oleh Xia. Ini bernama tubuh suci roh pengobatan. Dan hanya menggunakan tubuhnya saja, Xia bisa memurnikan sebuah pil. Jadi tidak heran mengapa Xia dianggap pemberi keadaan khusus. Karena dan tubuh suci yang dirinya miliki, dia mampu menciptakan pil terbaik di dunia. Bahkan seberapa berbahaya pun pembentukan obat tersebut, Xia tetap bisa menyempurnakannya. Xia ini baru berlatih selama 5 tahun, namun kemampuannya sudah sangat hebat. Perkataan Tetua Meng membuat Xia menjadi begitu malu. Andai saja Tetua Meng tidak menahan kekuatannya, maka mungkin saja Xia ini sudah berada di ranah Zhen Yuan, atau bahkan lebih tinggi lagi. Yang Kai sungguh tidak menduga, karena jika dia tidak ditekan, maka kekuatan Xia akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Su Yan. Tetua Meng memberitahu kalau Xia telah mengalami suatu hambatan. Ini semua berasal dari dalam tubuhnya, dan hal itu tidaklah bisa Xia selesaikan seorang diri. Maka karena itulah Yang Kai datang untuk membantunya. Bantuan yang harus dia berikan adalah embun 9 Yining Yuan. Bahan ini sangatlah baik untuk membantu meningkatkan energi sejati. Jika bahan itu tidak bisa dirinya temukan, maka kekuatan Xia tidak akan bisa dirinya tekan lagi. Embun 9 Yining Yuan memiliki spiritual yang bagus, tapi hanya seseorang yang memiliki atribut yang jus sejatilah yang dapat mengendalikannya. Jadi karena itulah Yang Kai dibawa kemari. 化一个东西入体，唯有修炼了阳属性元气的不会压制它的境界。为什么找你的元？ Masih di tempat yang sama seperti kemarin, Yang Kai bersedia memberikan bantuan kepada Xia, tapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukan apa yang dia inginkan. Tetua Meng akan memberitahu Yang Kai, tapi Yang Kai yakin kalau Tetua Meng akan berbicara omong kosong, layaknya pengikut dari Dewa Erlang. Mendengar hal itu membuat Tetua Meng berpikir apakah Yang Kai sedang memujinya. Tapi Xia segera menjelaskan kalau pengikut Dewa Erlang hanyalah holding si Dewa Anjing. Hal ini pun membuat Tetua Meng marah dan langsung saja ingin menghukum Yang Kai, karena dia telah berani memanggilnya sebagai anjing. Tapi Yang Kai dengan mudah menghindarinya. Dia meminta Tetua Meng untuk memberitahu tentang tempat tersebut, karena dan itulah dia bisa membantu Xia. Pada akhirnya, Tetua Meng pun mengetahui maksud sebenarnya dari Yang Kai. Jadi dia pun mulai menjelaskan kalau di dalam pegunungan hitam ada tempat di mana 9 yin bertemu di satu titik. 7 Juli yin qi berkumpul, dan hanya pada saat itulah jalan pembukaan Jiu Yin akan muncul untuk bisa menyerap yin langit dan bumi. Tapi Yang Kai sadar kalau mereka itu tidaklah memiliki banyak waktu. Tetua Meng juga tahu akan hal tersebut, jadi Yang Kai harus pergi ke sana secepat mungkin. Karena jika tidak, mereka harus kembali menunggu 1 tahun lagi. Yang Kai paham karena untuk Xia, apapun akan dia lakukan. Sadar Xia sedang malu, jadi Tetua Meng pun meminta Yang Kai untuk kembali menemui dirinya dalam 2 hari lagi, di aula kontribusi. Yang Kai merasa Tetua Meng ini terlalu ketat menjaga Xia. Seakan-akan dia berpikir dirinya akan mencuri Xia darinya. Yang Kai pun berpamitan dan akan bertemu mereka lagi dalam 2 hari ke depan. 气阴气其次，怕是要再等1。这老头又有事求我，回去准备准备。 Setelah Yang Kai pergi, Tetua Meng kembali bertanya kepada Xia, apakah dia yakin akan melakukan hal tersebut. Karena dia menduga Yang Kai bukanlah orang yang tepat. Namun melihat tatapan muridnya, Tetua Meng tidak punya pilihan lain. Seharusnya Denny tidaklah memperhalus perkataannya. Tetua Meng juga sadar kalau di masa depan nanti kekuatannya akan melemah. Xia juga tahu akan hal tersebut. Maka karena itulah dia akan mencari cara untuk membantu gurunya. Karena bagaimanapun Tetua Meng telah menyelamatkannya. Jadi ini adalah giliran Xia untuk membantunya. Walaupun begitu, Tetua Meng tetap meminta Xia untuk memikirkan matang-matang semua ini. Karena alasannya meminta waktu 2 hari dari Yang Kai agar Xia bisa memikirkan lagi semua itu. Xia tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Alhasil, Tetua Meng akan mencoba percaya dengan pilihannya. Malam harinya terlihat kalau Yang Kai sedang berkultivasi sambil menyerap esensi dari pil pemberian Xia. Berkat permurnian yang Xia lakukan telah membuat Yang Kai bisa merasakan kekuatan yang begitu melimpah.
Ini jauh dari pil apapun yang pernah dirinya makan. Saat itu juga Yang Kai merasakan sesuatu dan dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Tapi ada yang aneh pada lautan kesadaran Yang Kai. Dia juga kaget dengan 40 tetesan cairan Yang. Dia pun menjadi begitu senang karena dalam gini Yang Kai telah mendapatkan begitu banyak cairan. Tapi esensi ini mulai masuk ke dalam lautan kesadarannya. Diikuti juga dengan petir kuning yang langsung masuk ke dalam diri Yang Kai. Berkat semua itu, Yang Kai pun telah berhasil naik ke tingkat 4 Kaiyun atau initial elemen.足足有40滴阳液，这是。 Sesaat kemudian Yang Kai pun tersadar. Dia lalu mengingat tentang beberapa pil yang sudah dirinya makan. Dan ditambah dengan 12 pil yang telah membuat energi di tubuh Yang Kai berlebihan. Jadi karena itulah dirinya bisa melakukan penerobosan dengan mudah. 2 hari kemudian Yang Kai pun pergi menemui Tetua Meng. Namun Yang Kai malah melihat Xia yang mengendap-endap keluar. Ketika dia bertanya tentang Tetua Meng, Xia seakan-akan sedang menyembunyikan sesuatu dan berkata kalau penyakit Tetua Meng tengah kambuh, jadi dia tidaklah bisa ditemui. Yang Kai tahu kalau dia ini telah berbohong. Ini pun membuat Yang Kai penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Tetua Meng. Ketika Yang Kai ingin menunggunya, Xia pun mengajaknya untuk segera memulai perjalanan. Yang Kai sadar kalau Xia tidak ingin membahas hal itu, jadi dia akan mendengarkan perkataannya. Pada akhirnya Yang Kai pun memimpin jalan karena sepertinya Xia belum pernah keluar dari sekte. Xia pun meminta maaf kepada gurunya karena harus membuatnya pingsan. Mungkin Tetua Meng akan bangun 2 hingga 3 hari kemudian. Di saat mereka melakukan perjalanan itu, ada seorang murid yang melihat. 师弟，你我们要不要等他？突然旧病复发，我就不问了吧。师傅应该也已经是2、3天后。 Sedangkan Tetua Meng sedang teler dan sepertinya dia sudah mabuk berat. Siena berpindah kepada Wei Zhuhong yang tengah bermain catur. Hingga murid tadi pun mendatanginya dengan tujuan untuk memberikan hasil laporan mengenai pengamatannya terhadap Yang Kai. Saat ini Yang Kai dan Xia telah pergi meninggalkan Pavilion Tianxing. Mendengar hal itu membuat Wei Zhuhong tertarik. Selain itu dia pergi bersama murid bernama Xia Ningxang yang Wei Zhuhong anggap setara dengan dirinya. Tapi dia itu bukan bagian dari murid inti. Gadis itu sepertinya memiliki sebuah rahasia. Hanya saja Wei Zhuhong tidaklah menduga kalau Yang Kai begitu berani pergi keluar dari Pavilion Tianxing. Padahal dia itu masihlah membencinya. Ini merupakan kesempatan yang sudah dirinya tunggu-tunggu untuk balas dendam kepada Yang Kai. Selama urusan itu di luar pavilion, maka para tetua tidak akan bisa melindungi Yang Kai. Dia pun bertanya kepada murid ini kemanakah Yang Kai dan Xia pergi. Murid ini mendengar kalau mereka akan ke kota Humei untuk membeli kuda. Jadi kemungkinan besar mereka akan melakukan perjalanan yang jauh. Ini semakin membuat Wei Zhuhong bersemangat dan meminta untuk mencari para senior yang kuat dan dapat diandalkan. Tapi murid ini memberitahu kalau para tetua telah melarang siapapun untuk berurusan dengan Yang Kai. Tapi Wei Zhuhong tidaklah peduli akan hal tersebut. Karena bagaimana mungkin dirinya melewatkan kesempatan besar ini. Murid ini pun ketakutan dan tak bisa berbuat apapun lagi. Jadi dia hanya bisa memberikan sebuah ide kepadanya, yang mana mereka tidaklah perlu melakukan apapun dan hanya perlu meminta orang lain melakukannya. Lagi pula ada begitu banyak orang yang membenci Yang Kai. 大长老严令，按你的意思，我可是听说血战帮副帮。 Ia mengetahui kalau Long Hui, cucu Long Zatian yang adalah wakil pemimpin geng Battle Blood, memiliki dendam pribadi kepada Yang Kai. Bahkan berita ini sudah murid itu pastikan. Wei Zhuhong pun menjadi tertarik, hanya saja dia tidak tahu mengapa Long Hui mencari Yang Kai. Ini terjadi karena rumor mengatakan kalau Yang Kai memiliki hubungan dengan Humi'er. Jadi Long Hui berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan melenyapkan Yang Kai. Wei Zhuhong ingat tentang Humi'er yang mana dia tidak menduga Yang Kai akan terlibat dengan gadis sepertinya. Jika Long Hui mengetahui hal tersebut, maka sudah jelas dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menghabisi Yang Kai.
Selain itu, mereka juga bisa memberitahu kalau di sisi Yang Kai saat ini ada gadis cantik. Maka sudah jelas akan membuat Long Hui bersemangat. Perkataannya pun membuat Wei Juhong senang dan memuji rencananya. Berhubung Long Hui memang mengincar Yang Kai, maka mereka bisa memberitahukan hal itu kepadanya. Dia ingin murid itu untuk segera memberitahu Long Hui dan memintanya untuk berhati-hati kepada Xia, karena kemampuannya cukup hebat. Jadi dia itu jangan sampai salah langkah dan malah melukai dirinya sendiri. 好东西，杨开身边还有一个绝，我们正好把这个人情卖给他，有着离合性顶峰的实。 Murid ini paham dan sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.